Dia terbiasa memegang kendali, terbiasa melihatmu menunggu, terbiasa membuatmu ragu dengan perhatian yang setengah-setengah. Tapi kini, ketika kamu benar-benar menghilang, dia mulai dihantui oleh ketakutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kamu tidak hanya pergi, kamu berubah, dan dia yang dulu bermain api, kini mulai terbakar oleh apinya sendiri. Apakah ini akhir dari permainan, atau justru awal dari sebuah pengakuan yang selama ini terpendam? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, pemain cinta ini tersiksa saat tidak ada kabar kamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ketika energi Four of Swords muncul, ini bukan sekadar tentang diam dan menjauh. Ini adalah fase di mana seseorang akhirnya dipaksa untuk merenung. Tidak karena ingin, tetapi karena tak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dia sedang memasuki ruang kosong yang dulu sering kamu isi dengan perhatianmu. Dan dalam keheningan itu, dia mulai merasa tercekik oleh ketidakhadiranmu. Dulu dia pikir kamu akan selalu ada, bahwa cinta bisa ditunda, bahwa rasa bisa dimainkan seperti bidak-bidak catur. Tapi kali ini berbeda. Kepergianmu bukan hanya sekadar reaksi emosional. Ini adalah keputusan. Page of Cups menunjukkan bahwa ada sisi lembut dan rapuh dari dirinya, yang selama ini dia sembunyikan di balik sikap kekanak-kanakan atau pencitraan sebagai pemain cinta. Kini, dia mulai merasa kehilangan sesuatu yang tak bisa ia gantikan dengan siapapun. Bahkan jika banyak yang datang padanya, tak satu pun bisa menandingi rasa nyaman yang kamu beri secara tulus. Tapi bisakah seseorang yang terlalu lama bermain akhirnya belajar mencintai dengan benar? Lalu, hadirnya Eight of Cups menunjukkan bahwa kamu telah memilih untuk meninggalkan semua ilusi yang membuatmu lelah. Kamu tidak hanya pergi secara fisik, tapi juga mulai menarik energimu. Ini lebih menyakitkan baginya daripada sekadar tak melihatmu. Karena ketika energimu tidak lagi mengalir kepadanya, dia mulai merasa hampa. Kartu ini adalah sinyal bahwa kamu sedang memasuki tahap penyembuhan. Dan untuk pertama kalinya, kamu mulai menyadari bahwa kamu layak untuk cinta yang tidak membuatmu mempertanyakan harga dirimu sendiri setiap hari. Queen of Swords hadir sebagai lambang kebangkitanmu. Setelah melalui luka, penantian, dan air mata yang terlalu sering kamu telan dalam diam, kini kamu mampu berdiri dengan kepala tegak. Kamu sudah tidak butuh klarifikasi dari seseorang yang tak pernah benar-benar mengutamakanmu. Kekuatanmu kini bukan berasal dari dendam, tetapi dari kejelasan. Kamu tahu siapa dirimu, dan kamu tahu apa yang tak akan kamu izinkan lagi dalam hidupmu. Dan itu membuat dia merasa sangat kecil. Knight of Pentacles menunjukkan bahwa dia sebenarnya masih membawa niat untuk kembali, tetapi jalannya lambat, penuh keraguan, dan penuh kalkulasi. Dia masih mencoba memahami apakah kamu benar-benar sudah tidak menunggunya, dan hal itu menyiksa batinnya. Dia ingin datang membawa janji stabilitas, tetapi dia tahu. Kali ini kamu tidak akan percaya begitu saja. Jalannya terhambat oleh ego yang dulu dia banggakan, dan oleh bayanganmu yang kini terasa begitu jauh. Terakhir, Queen of Wands adalah gambaran energimu yang kini bersinar dengan kekuatan yang menggetarkan. Kamu tidak lagi memohon cinta, kamu menjadi cinta itu sendiri. Energi ini menarik banyak mata, banyak kekaguman, dan banyak keinginan untuk memiliki. Tapi kamu tahu, tidak semua yang mendekat layak membuka pintu hatimu. Dan dia hanya bisa melihatmu dari kejauhan, menyadari bahwa kamu kini bukan lagi miliknya, bahkan mungkin tak pernah benar-benar menjadi miliknya. Cinta sejati tidak tumbuh dari permainan, tapi dari keberanian untuk jujur dan hadir sepenuhnya. Mungkin dia sedang belajar tentang arti kehilangan, dengan cara yang paling sunyi dan paling menyakitkan. Saat seseorang yang biasa ia abaikan, akhirnya memilih benar-benar pergi tanpa jejak. Dan kamu kini sedang berjalan menuju versi terbaik dari dirimu, yang tak lagi mengemis perhatian, tapi memberi cinta hanya pada yang tahu cara menghargainya. Apakah dia akan datang kembali dengan ketulusan? Atau hanya karena egonya yang terguncang?
Ketika dia datang kembali, jangan harap dia langsung berlutut dengan pengakuan jujur yang dramatis seperti dalam film. Energinya lebih mirip Knight of Pentacles. Pelan, penuh pertimbangan, dan sedikit canggung. Ini adalah seseorang yang diam-diam mulai menyadari bahwa langkah-langkah kecil yang dulu dia abaikan, kini terasa sangat berarti. Dia ingin kembali, tapi alasan utamanya masih bercampur. Egonya terguncang, itu jelas. Saat kamu menghilang dari hidupnya, bukan hanya kenyamananmu yang ia rindukan, tapi juga pengaruhmu terhadap identitasnya. Kamu adalah validasi diam-diamnya. Tanpa kamu, dia merasa hampa dan tak lagi punya daya tarik yang sama. Four of Swords menegaskan bahwa dia sedang dalam fase mengisolasi diri, mencoba memahami apa sebenarnya yang dia rasakan. Tapi fase ini bukanlah pertobatan seutuhnya. Ini adalah keterkejutan, karena dia kehilangan kontrol atas seseorang yang dulu ia pikir takkan benar-benar pergi. Page of Cups adalah harapan bahwa ada secercah ketulusan yang mulai tumbuh. Dia mulai merasa sesuatu yang lebih lembut dalam dirinya, rasa yang belum sempat dia kenali selama ini. Tapi energi Page masih mentah, cintanya belum matang, dan masih sering goyah jika diuji. Ketulusannya ada, namun belum utuh. Masih ada bagian dalam dirinya yang bertanya, apakah aku mencintainya, atau aku hanya tak siap melihatnya dimiliki orang lain? Kehadiran Queen of Swords dan Queen of Wands di pihakmu adalah penanda bahwa kamu tidak akan dengan mudah tergoda untuk percaya begitu saja. Dan memang, kamu tak seharusnya. Kamu sedang berada dalam fase di mana kamu harus menjadi bijak. Dengarkan kata hatimu, bukan kata manisnya. Karena dia mungkin datang dengan janji, tetapi tindakanlah yang akan membuktikan segalanya. Intinya, dia akan datang kembali, itu hampir pasti. Tapi kedatangannya pertama kali bukan murni karena ketulusan. Itu adalah campuran antara rasa kehilangan, kebutuhan akan validasi, dan ego yang remuk karena kamu tak lagi tunduk pada energinya. Namun seiring waktu, jika dia benar-benar belajar, menyembuhkan, dan melepas sisi pemain dalam dirinya, ketulusan itu bisa tumbuh pelan-pelan. Dan kamu tak perlu tergesa-gesa membuka pintu. Karena cinta sejati tidak akan keberatan mengetuk berkali-kali. Dan kamu layak dicintai oleh seseorang yang tidak hanya merindukan kehadiranmu, tetapi juga menghargai keutuhan jiwamu. Apa sebenarnya yang dia rasakan ketika kamu benar-benar tidak memberinya kabar? Saat kamu memilih untuk diam, benar-benar menyingkir dari kehidupannya, dunia yang selama ini dia rasa aman perlahan-lahan mulai retak dan runtuh. Dulu, dia berpikir, kamu akan selalu ada, bahwa kehadiranmu adalah sesuatu yang bisa dia akses kapanpun dia mau, tanpa batas dan tanpa rasa takut kehilangan. Dia mengira bahwa cinta yang dia miliki terhadapmu sangat dalam, sehingga dia percaya bahwa kamu akan selalu bertahan, bahwa jarak dan waktu tak akan mampu memisahkan kalian, bahwa kamu mencintainya terlalu dalam untuk benar-benar menjauh, bahwa ikatan yang kalian bangun adalah sesuatu yang kokoh dan tak tergoyahkan. Tapi saat itu tiba, saat kamu memilih untuk benar-benar diam, tidak memberi sinyal, tidak menoleh, dan menyingkir dari kehidupannya, hatinya mulai merasa kehilangan untuk pertama kalinya secara nyata dan menyakitkan. Perasaan itu seperti sebuah lubang besar yang tiba-tiba terbuka di bagian terdalam jiwanya, menganga dan tak tertutup. Membuatnya merasa sendiri di tengah kerumunan dan dunia yang dulu ia anggap begitu aman. Four of Swords menunjukkan bahwa ia berusaha menenangkan pikirannya, mencoba untuk tidak panik dan berlarut-larut dalam kekhawatiran yang tak berujung. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah sebuah fase, bahwa kamu akan kembali, bahwa jarak ini hanyalah sebuah ujian sementara yang harus dilalui demi sesuatu yang lebih baik. Tapi semakin hari kamu tak memberi kabar, semakin hatinya seperti dicekik oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak bisa ia jawab sendiri, dan terus menghantui pikirannya. Apakah kamu sudah melupakannya? Apakah kamu sudah bersama orang lain? Apakah kamu benar-benar tidak peduli lagi dan menganggapnya sebagai bagian dari masa lalu yang harus dilupakan? Pertanyaan-pertanyaan itu seperti suara-suara keras yang terus bergema dalam kepalanya, membuatnya merasa seperti kehilangan arah dan kekuatan untuk terus bertahan. Page of Cups membawa energi emosional yang rapuh dan lugu.
Dalam keheningan ini, dia mulai merasakan sesuatu yang mungkin selama ini ia tekan. Rasa rindu yang menggelegak di dalam dada, menunggu untuk diungkapkan. Rindu pada tawa-tawamu yang ceria, perhatian kecil yang kamu berikan dengan tulus. Bahkan pada cara kamu menatapnya yang dulu ia abaikan sebagai hal biasa. Tapi dia terlalu malu untuk mengakuinya. Takut jika pengakuan itu justru memperlihatkan kelemahannya dan terlalu terlambat untuk memperlihatkan perasaannya yang sebenarnya. Kini dia berada di antara gengsi dan kehilangan, di antara keinginan untuk kembali dan memperbaiki semuanya, dan rasa takut yang menahan langkahnya agar tak terlalu jauh melangkah. Ketakutan bahwa jika dia mencoba menghubungi lagi, kamu akan menolaknya atau bahkan menganggapnya sebagai pengejar yang sia-sia. Kamu pergi dengan energi Eight of Cups, dan itu memukulnya keras. Karena kamu tidak hanya diam, tapi benar-benar menarik energi dan meninggalkan kekosongan yang sangat dalam. Ketika kamu menghilang dari hidupnya, dia merasa seperti seseorang yang kehilangan arah di tengah keramaian. Tidak ada lagi pegangan yang bisa dia andalkan. Tidak ada lagi yang bisa memberinya rasa aman dan kehangatan seperti sebelumnya. Dia mulai menyadari bahwa bukan hanya perhatianmu yang hilang, tetapi juga kekuatan dalam dirinya, yang dulu ia bangun dari ilusi bahwa dia dikagumi dan diinginkan. Kepergianmu membuatnya merasa seperti kehilangan bagian dari jati dirinya, yang selama ini dia bangun dari harapan palsu dan ilusi bahwa dia punya kekuatan untuk memegang kendali. Queen of Swords adalah cerminan dari ketegasanmu, dan dia tahu itu. Dia tahu bahwa kepergianmu kali ini adalah keputusan yang tegas dan penuh keyakinan, bukan sekadar emosi sesaat. Kamu tidak lagi main-main, tidak lagi terperangkap dalam drama dan permainan hati. Kamu telah memilih jalan yang jelas dan teguh, dan ini membuat dia takut. Takut karena dia sadar bahwa tidak ada lagi senjata lamanya yang bisa membuatmu kembali. Seperti kata-kata manis, rayuan, atau sikap manis yang dulu pernah dia tunjukkan. Bahkan jika dia memancingmu lewat story, lewat sindiran, atau lewat orang lain, kamu tetap tidak menggubris. Dan disitulah luka egonya mulai berdarah, karena dia merasa kehilangan kendali dan kekuatan untuk memanipulasi situasi. Namun dalam diamnya, Knight of Pentacles berbisik bahwa dia sedang berpikir, perlahan dan hati-hati. Dia masih mencoba mengukur langkah, mencari cara untuk menyentuhmu lagi tanpa terlihat lemah dan penuh pengharapan yang terlalu besar. Dia tahu bahwa jika dia terlalu lama diam, kamu bisa benar-benar hilang untuk selamanya dan tidak akan pernah kembali lagi. Dia merasa bahwa waktunya semakin tipis dan peluangnya semakin kecil, sehingga setiap gerakannya harus penuh perhitungan dan kesabaran. Kalau dulu dia merasa yakin bahwa dia bisa mendapatkan kembali hatimu dengan usaha keras dan rayuan, sekarang dia menyadari bahwa semuanya tidak semudah itu. Bahwa perubahan yang terjadi padamu adalah bukti bahwa kamu sedang berkembang, dan bahwa dia harus benar-benar memperhatikan setiap langkahnya. Dan kamu, Queen of Wands adalah energimu kini. Kamu sedang berkembang, bersinar, dan membangun ulang kepercayaan diri yang dulu sempat kamu runtuhkan tanpa sadar. Kamu menyadari bahwa kamu layak mendapatkan sesuatu yang lebih baik, dan bahwa kekuatan dan pesona sejati berasal dari dalam dirimu sendiri. Kamu sedang menata ulang hidupmu, memperkuat batas-batasmu, dan menegaskan bahwa kamu tidak lagi tergantung pada pengakuan orang lain. Dan dia merasakannya, dia tahu kamu sedang berubah, dan perubahan itu membuatnya semakin resah dan takut kehilanganmu selamanya. Rasa hilang, ragu, dan terguncang itulah yang paling dalam dia rasakan saat ini. Tapi yang paling kuat dan menyakitkan dari semuanya bukan hanya kehilanganmu, tetapi juga kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Bagian yang muncul hanya saat kamu ada di dekatnya. Ada bagian dari dirinya yang kini mulai bertanya, siapa aku tanpa kamu? Dan pertanyaan itu menyesakkan dada, menimbulkan rasa kecewa dan kekosongan yang tak terobati. Tapi apakah rasa ini akan membuatnya benar-benar berubah? Ataukah hanya akan membuatnya kembali datang, sekadar untuk merasa aman lagi, meskipun itu berarti mengulang pola yang sama? Apakah dia akan menyadari bahwa kehilanganmu adalah cermin dari kekurangan dan ketidakmampuannya sendiri, atau justru akan mencoba mencari jalan kembali melalui cara-cara yang sama,
berharap bahwa kali ini, dengan cara yang berbeda, dia bisa mendapatkan kembali apa yang dulu hilang? Itulah pertanyaan besar yang akan dijawab oleh waktu dan oleh energi pilihanmu sendiri. Karena pada akhirnya, semua tergantung pada apa yang kamu pilih dan bagaimana energi yang kamu berikan akan menentukan jalan hidup kalian ke depan. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.